Sifat buruk para Scorpio, wah ini area gua banget nih gitu ya. Gua tahu banget karena gue juga seorang Scorpio, gue punya 5 planet di chart gua yang zodiaknya di Scorpio juga. Jadinya gue udah tahu nih gitu ya, bener-bener dan buruk-buruknya dari seorang Scorpio itu seperti apa. Jadi gue udah siapin 5 poin di sini, 5 sifat buruk dari para Scorpio. Jadi jangan kemana-mana, ditonton sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Mari kita mulai. Nomor satu, Scorpio itu terlalu menyeramkan, terutama untuk orang-orang yang baru mereka kenal. Jadi para Scorpio itu tidak takut untuk menunjukkan ya sisi agresif dan sisi dominannya mereka kepada orang-orang lain. Hal ini cenderung membuat orang lain gampang terintimidasi oleh keberadaan para Scorpio. Dan ya mungkin bagi para Scorpio ya mungkin seneng-seneng aja ya kayak kesannya wah orang-orang segen nih sama gua gitu ya. Kesannya gue punya karisma nih orang-orang tunduk sama gua. Tapi ya ada banyak juga sisi negatif ya dari kegalakan ya atau aura intimidasi yang dimiliki oleh para Scorpio ini karena ujung-ujungnya mungkin mereka tidak dipandang sebagai seseorang yang ramah. Mungkin first impression-nya mereka di mata orang-orang yang baru kenal sama mereka, mereka melihat Scorpio itu sebagai seseorang yang katanya mungkin agak judes, mungkin agak jutek, agak ketus misalnya. Jadinya agak sulit nih untuk para Scorpio untuk memikat hati atau untuk menarik perhatian atau untuk membuat orang-orang baru ya merasa nyaman dengan mereka. Jadi Scorpio itu kan dipimpin oleh planet Mars, ya kan? Planet Mars seperti yang gue udah bahas berkali-kali ya, salah satu zodiak yang juga dipimpin oleh planet Mars itu adalah Aries ya. Dan planet Mars itu adalah planet yang berhubungan dengan cara kita bertindak, cara kita marah, cara kita berperang, ya, cara kita bertanding, cara kita berkompetisi dengan orang lain. Jadi ini adalah planet yang api banget ya, kesannya kayak wah, pendekar banget, prajurit gitu. Nah, karena Scorpio itu dipimpin oleh planet yang sangat dominan dan agresif, itulah yang membuat mereka itu memiliki aura ya mungkin ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan Aries walaupun mereka dipimpin oleh planet yang sama. Aries itu mereka bertindaknya itu kayak prajurit ya kan, ya langsung gerak ya, gercep nih langsung turun tangan. Scorpio itu auranya yang kelihatan itu kesannya kayak ngajak perang gitu, ngajak berantem gitu. Nah itu Scorpio tuh, ya mereka karena mereka air ya, elemennya Scorpio itu air ya. Beda nih, Aries itu udah elemennya api, kena planet Mars, itu api yang nggak kelihatan gitu loh, nggak bisa disembunyiin, kelihatan langsung dari awal. Scorpio itu elemen air, tapi elemen air yang kena dari efek Mars. Jadi bayangin aja seseorang yang ya sebenarnya dia nggak berkata-kata apa-apa gitu ya. Orang-orang ya yang melihat Scorpio, Scorpio itu bisa aja diem aja. Orang bisa ngerasa Scorpio-nya tuh marah sama mereka, gitu loh. Jadi gue yakin kalian itu ada Scorpio di sekitarnya kalian yang kepribadiannya seperti itu, yang orang-orang ngerasa kayak, "Aduh segan nih sama dia, aduh kayaknya nih orang galak nih." Padahal kenal aja enggak, dia ngomong aja nggak ada gitu loh. Di luar itu juga, Scorpio itu sadar nggak sadar selalu mencoba untuk menjaga jarak ya. Jadi orang itu nggak bisa segampang itu deket sama mereka atau masuk ke dalam lingkungannya para Scorpio ini. Mau itu lingkungan pertemanan ataupun lingkungan kehidupan pribadinya mereka masing-masing. Pada dasarnya, Scorpio itu adalah orang yang cukup tertutup, ya. Scorpio itu adalah orang yang private ya. Mereka itu sangat menjaga inner bubble-nya mereka ya, lingkaran di dalam diri mereka pribadi ini. Jadi nggak banyak orang yang bisa masuk ke dalam lingkaran ini, ya. Bahkan kebanyakan teman-teman terdekat atau sahabat, atau bahkan mungkin pasangan Scorpio pun belum tentu bisa masuk ke dalam lingkaran dalamnya mereka ini. Hal ini juga yang makin membuat image-nya para Scorpio itu menjadi kepribadian yang kesannya itu nggak cuman menyeramkan, tapi tidak segampang itu untuk dideketin, ya, nggak approachable, dan dengan begitu, kadang-kadang itu jadinya Scorpio bisa saja ngerasa kesepian dan ngerasa bahwa orang-orang itu tidak ingin dekat sama mereka. Jadinya para Scorpio itu ngerasa kayak, "Aduh salah gua apa ya? Padahal gua juga nggak kayak gimana-gimana banget." Sementara dari orang lain justru ngerasa bahwa Scorpionya yang sensi sama mereka. Nomor 2, Scorpio itu terlalu cepat jumping to conclusions. Mereka itu terlalu cepat mengambil keputusan, mereka tuh terlalu cepat menarik kesimpulan. Hal ini sebenarnya agak kontraintuitif ya, karena kita tahu Scorpio itu fixed sign, dan fixed sign itu adalah zodiak yang nggak impulsif gitu. Kalau kita ngomongin zodiak yang impulsif, harusnya kan cardinal signs ya kan, kayak Aries, kayak Cancer, kayak Libra, misalnya kayak Capricorn. Itu harusnya lebih impulsif karena mereka kardinal. Scorpio sebagai fixed signs, kenapa kesannya mereka itu terlalu cepat mengambil kesimpulan? Ya kan? Mereka terlalu cepat suzon. Mereka terlalu cepat melabelkan atau menghakimi sesuatu. Karena di kebanyakan kasus, Scorpio itu kalau kalian lihat ya, dari segi simbolisnya mereka, mereka kan kalajengking. Kalajengking itu kalau kalian pernah lihat ya di alamnya mereka,
kalau ada sesuatu yang asing mendekati mereka, langsung kan, ya, ininya apa itu, ekornya langsung mulai itu kan, gitu loh. Jadi Scorpio itu selalu memiliki mekanisme perlindungan yang menurut gua terlalu sensitif. Jadi hal-hal yang tidak mengancam pun mereka bisa anggap sebagai sebuah ancaman dan dengan begitu dari usia muda para Scorpio itu sudah belajar untuk lebih cepat mengambil kesimpulan, untuk lebih cepat menilai situasi. Namun, ya karena kita manusia, kita nggak sempurna gitu ya. Kadang-kadang Scorpio itu cenderung mengambil kesimpulan tanpa pemikiran yang matang. Kadang-kadang mereka itu cenderung menghakimi orang sebelum ada pertimbangan yang bijak. Kadang-kadang mereka itu bisa saja tiba-tiba marah duluan sebelum dipikirin baik-baik apakah sebenarnya mereka berhak atau pantas marah. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa ya Scorpio itu elemen air ya. Semua water sign, zodiak elemen air adalah zodiak-zodiak yang lebih mengandalkan intuisi ya daripada logika. Dan memang Scorpio itu memiliki intuisi yang tajam ya. Anggap deh kita bilang akurasi dari intuisinya mereka itu mungkin 90%. Cuman kan ya berarti 1 dari 10 kejadian, kemungkinan besar intuisinya para Scorpio ini bisa saja meleset. Dan di saat-saat itulah jadinya mereka itu cenderung sangat dirugikan oleh keimpulsifan mereka untuk menilai sesuatu atau mengambil kesimpulan secara terlalu cepat. Nomor 3, Scorpio itu suka banget micromanaging. Mereka itu cenderung controlling ya. Jadi gue selalu bilang nih gitu, bayangin Scorpio ya punya pasangan Virgo. Bayangin nih Scorpio ya menikah sama Virgo. Sama-sama controlling kan, sama-sama suka micromanaging kan gitu ya. Scorpio yang kontrol, Virgonya perfeksionis, hancur nggak tuh kayak bom nuklir? Ya intinya Scorpio itu sangat protektif ya, sangat protektif terhadap sesuatu yang mereka anggap sebagai milik mereka, termasuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu juga sama seperti Virgo, mirip ya mereka ya, Scorpio itu memiliki kecenderungan untuk memastikan semua hal dalam hidupnya mereka itu berjalan sesuai dengan kehendak atau keinginan atau rencananya mereka. Dengan begitu, Scorpio sangat jarang memberikan kesempatan untuk orang lain mengambil alih dalam urusan-urusan yang seharusnya itu dipikirkan atau dilakukan bersama. Dan dengan begitu, Scorpio itu memang cenderung terkenal orang-orang yang agak sulit bekerja di dalam sebuah kelompok. Bukan karena sebenarnya mereka itu arogan atau egois, tapi karena energinya para Scorpio itu cenderung intens. Kadang-kadang mereka itu suka nyelonong sendiri sebelum orang-orang lainnya itu siap atau udah ngeh gitu ya apa yang perlu dilakukan. Dan terkadang juga karena Scorpio itu orangnya sangat hitam putih, iya ya iya, enggak ya enggak, satu atau nol, ya kan? Kadang-kadang mereka itu tidak memberikan kesempatan untuk orang lain berdiskusi dengan mereka. Intinya para Scorpio itu sangat tidak nyaman dan mereka tidak mau orang lain membahayakan rencana yang telah mereka rancang dengan segitu demikian rupa ya di dalam otaknya mereka ini, di mana hasilnya juga bisa berbeda dari apa yang mereka inginkan. Dan hal ini sebenarnya tidak berakar dari perfeksionisme gitu. Kalau kita bicara soal perfeksionisme, itu Virgo, ya di mana Virgo tuh maunya semuanya benar, maunya semuanya tuh rapi. Untuk Scorpio, nuansanya tuh sedikit berbeda. Jadi ya mungkin kalau kita ngebahas dari situ ya, mungkin ada sisi egoisnya juga nih dari para Scorpio, di mana mereka itu nggak peduli mereka benar atau salah, yang penting mereka maunya semua jalannya itu ikutin caranya mereka. Nah disitulah ada pengaruh dari planet Mars ya. Planet Mars itu maunya menang, pokoknya kita menang. Ya Mars itu kan dewa perang, ya dewa perang maunya menang dong, sama. Aries begitu, Scorpio juga begitu. Bedanya adalah Aries itu ya mereka mau menang nih, tapi mereka gampang lupa, mereka gampang nggak fokus gitu kan ya. Mereka hari ini bilang kayak, "Oke, gue harus pasti menang nih." Besok bisa tiba-tiba mereka udah nyelonong sendiri, sibuk sama urusan lain. Scorpio itu fixed sign. Bayangin nggak, fixed sign itu adalah zodiak yang fokus. Satu ya diselesain dulu satu sampai selesai. Jadi bayangin ketika mereka udah tahu nih, "Oke, gue mau menang nih di perang ini." Sampai tumpah darah pun mereka bakal pastiin mereka kejar terus tuh, mereka usahain, mereka perangin sampai mereka menang. Walaupun mungkin mereka bisa saja ya para Scorpio ini akan menghalalkan berbagai cara untuk memastikan mereka menang dalam sebuah peperangan. Nomor 4, Scorpio itu pendendam. Ya ini stereotip banget ya, tapi menurut gua ada banyak benernya gitu loh. Gue juga orangnya cukup pendendam cuy, gue orangnya sensian banget sama orang-orang gitu dan gue ngelihat ya banyak juga temen-temen gue banyak teman dekat Scorpio juga ya, gue nggak tahu kenapa kayak Scorpio itu suka ngumpul bareng gitu ya, bikin satu komunitas, "Eh kita Scorpio," gitu. Cuman Scorpio itu orangnya sensian ya, teman-teman gue juga kurang lebih sama kayak gitu yang Scorpio ya. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang pendendam, tapi ditaruh dalam hati. Mereka bukanlah dendam, tapi kayak, "Oke, gue mau pastiin nih, gue bisa balas dendam ini." Enggak. Dendamnya itu mereka ingat,
ya, sampai ke liang kubur mereka ingat. Tapi belum tentu dendam itu akan dituntaskan oleh para Scorpio. Mereka tuh cuman kayak mikirin aja, "Oke, gue nggak suka sama orang ini, gue dendam sama orang ini," tapi nggak dilakukan tuh. Mereka nggak bakal melakukan sesuatu yang benar-benar secara fisik menyelakai orang lain yang mereka dendami itu. Jadi intinya cara tergampang ya untuk kayak kita menjelaskan kenapa Scorpio seperti ini, ya karena kita tahu mereka itu adalah water sign, ya kan? Scorpio itu adalah zodiak elemen air. Air itu sangat terikat dengan apa? Sisi emosional dari manusia. Jadi water sign itu adalah orang-orang yang sangat emosional gitu loh. Mereka gampang merasakan hal yang sedih, merasakan hal yang bahagia, merasakan hal yang berhubungan dengan amarah, ya kan? Dan lagi-lagi ya, sisi fixed sign dari seorang Scorpio itu sangat ketara di sini. Karena fixed sign itu adalah keras ya kita bilangnya ya. Jadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilepaskan atau dibentuk-bentuk. Begitu juga dengan kepribadian Scorpio. Jadinya ketika mereka itu dendam akan sulit untuk mereka lepaskan. Kecuali ya ada suatu hal yang bisa secara drastis mengubah timbangan ya atau menyeimbangkan timbangan. Tapi intinya jika ada pun satu hal yang paling tidak bisa dimaafkan dan paling akan menjadi dendam permanen ya, ibaratnya udah jadi kayak luka bakar yang nggak bisa dihilangin lagi untuk para Scorpio adalah dendam karena dikhianati. Ketika mereka ngerasa mereka dibohongi, ketika mereka ngerasa bahwa mereka ditusuk dari belakang, ketika mereka ngerasa mereka dikhianatin, nggak ada jalur kompromi lagi, nggak ada jalur negosiasi lagi. Mohon maaf nih kalau misalnya si pelakunya itu sampai kayak sembah sujud pun nggak akan pernah dimaafkan karena ya segitunya gitu loh ya Scorpio dengan, yang namanya pengkhianatan. Mereka tuh paling benci dikhianati sama orang. Ya orang nggak suka, siapa siapa sih yang suka dikhianatin gitu. Cuman zodiak-zodiak lain itu lebih memiliki kapasitas untuk memaafkan orang dibandingkan dengan para Scorpio. Nomor 5, Scorpio itu sering bersikap defensif atau gampang tersinggung. Scorpio sebagai water sign adalah orang-orang yang sangat bisa merasakan sisi emosionalitasnya mereka ini secara mentah ya. Cara mereka merasakan itu benar-benar udah kayak nggak ada pagar sama sekali gitu ketika mereka ngerasa marah ya. Benar-benar yang mereka rasakan itu adalah murni kemarahan, adalah murni kesedihan, kebahagiaan dan sebagainya itu. Dan di saat yang bersamaan, ya kan, mereka itu melihat hal ini sebagai kelemahan yang bisa dengan sangat gampang dimanfaatkan dengan orang-orang, gitu loh ya. Oleh karena itu, Scorpio itu selalu berusaha untuk menyembunyikan perasaan aslinya agar orang lain itu tidak tahu apa yang mereka rasakan sesungguhnya. Disinilah dimulai ya sumber dari kedefensifan dari seorang Scorpio, ya, di mana mereka itu tidak ingin dipahami oleh orang, karena mereka takut ketika seseorang memahami mereka atas diri mereka yang sebenarnya, jadinya mereka rapuh, jadinya mereka itu gampang diserang. Jadinya kalau misalnya orang itu tidak memiliki niat yang baik ke mereka, mereka akan sangat gampang dilengsarkan oleh orang lain. Jadi kadang-kadang ya, kalau misalnya kayak lain kali nih kalian lagi berurusan atau berdebat dengan seorang Scorpio, terus kalian ngerasa kenapa sih orang ini gampang banget tersinggung, kenapa sih orang ini gampang banget defensif, itu sebenarnya bukan karena mereka itu merasa mereka salah, bukan karena mereka tuh ngerasa kayak "Aduh, anjir gua nggak mau kalah nih," gitu ya. Tapi lebih ke arah, ketika Scorpio itu defensif, bisa dipastikan bahwa apa yang kalian omongin, itu sebenarnya memang sebenarnya apa yang dirasakan atau dipikirkan atau merupakan kepribadian murni dari seorang Scorpio itu. Jadi mereka ngerasa kayak, "Wah anjir nih orang ngerti nih gua kayak gini nih," gitu. Bahaya nih kalau misalnya mereka ngerti, wah mampus nih gitu, gua bakal bisa dilengsarkan nih, gua bakal bisa dihancurin nih sama orang lain." Ya, dan oleh karena itu juga mungkin ya poin ke-6 ya, Scorpio itu trust issue-nya gila parah banget sih. Makanya kayak gue selalu ngerasa ada banyak banget kesamaan antara Scorpio dengan Virgo. Karena Virgo juga memiliki trust issue yang kurang lebih separah itu, di mana mereka tuh nggak segampang itu untuk bisa mempercayai orang lain, mempercayai itikat baik atau niat baik dari orang lain. Nah intinya begitu guys ya, 5 sifat buruk dari para Scorpio pastinya akan ada lebih banyak lagi ya sifat buruk yang pernah kalian alami ketika kalian berurusan dengan para Scorpio. Coba komen di bawah jika ada yang belum pernah gue bahas ya di video kali ini. Dan kalau misalnya ada yang nggak setuju, coba komen di bawah juga, apakah sebenarnya Scorpio itu orangnya nggak seperti itu atau gimana? Oke, terima kasih banyak udah nonton video kali ini. Next kita akan bahas sifat buruk dari para Sagittarius ya, pasti akan seru banget. Jadi stay tune, see you on the next episode. Bye-bye.